Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya? Oke, yuk kita awali pagi hari ini dengan pembacaan doa. Yuk kita angkat tangannya di atas meja. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, Pak Ali absen dulu untuk kehadiran pagi hari ini. Ya, yang pertama Abraham Al-Faroq, Ahtar Mohad, Arbani Dilfa, Yasmin. Oke, alhamdulillah dari jumlah santri 22 semuanya berangkat, alhamdulillah. Kemudian coba teman-teman semuanya, Pali ingin mengetahui ekspresi kalian ya ketika senang, sedih, bahagia dan takut. Ya, coba bagaimana ekspresi kalian ketika senang? Iya, bagaimana? Iya, ketika senang berarti bagaimana? Iya, bisa ketawa terus giginya kelihatan ya meringis. Kayak gitu. Kemudian kalau ekspresi sedih, iya, ekspresi sedih. Sedih nangis seperti nangis. Ya, Teh. Kalau takut bagaimana? Ekspresi wajahnya kalian ketika takut. Iya, takut melihat apa? Iya, melihat hantu. Kemudian ekspresi ketika kalian marah. Iya, kalau ekspresi marah, matanya melotot sambil apa? Nafasnya terengah-engah. Nah, gitu ya. Kalau nafas sedang marah, nafasnya terengah-engah. Itu adalah ekspresi kalian ketika sedang marah, sedih, takut, dan bahagia. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang emosi marah. Ya, emosi marah itu bagaimana sih? Ya, nanti kalian akan mengenal tanda-tanda marah. Ya, kemudian kalian juga akan mengekspresikan marah secara sehat. Marah yang baik itu boleh atau tidak? Terus marah yang baik itu seperti apa? Kemudian kalian akan menerapkan strategi meredakan amarah, ya. Bagaimana kalau kalian sedang marah? Yang harus kalian lakukan itu bagaimana? Ya, ketika kalian sedang dalam posisi keadaannya marah, itu yang harus kita lakukan itu bagaimana? Kemudian kalian juga nanti akan mengetahui pentingnya untuk mempelajari hal ini, ya. Untuk mempelajari tentang emosi marah, ya, itu adalah hal yang sangat penting, ya. Marah itu adalah normal, ya, manusiawi. Manusia itu memiliki sifat marah. Itu adalah sifat manusia, memiliki sifat marah itu sebagai manusiawi. Tapi cara meluapkannya itu bisa kita kendalikan, ya. Kalian itu perlu tahu bahwa amarah emosi yang manusiawi, namun meluapkannya itu dengan cara yang tidak menyakiti teman, ya. Ketika kalian marah itu tidak boleh menyakiti teman atau merusak barang di sekitar kita. Kemudian pentingnya apa lagi? Untuk mengetahui emosi marah, mengendalikan emosi marah kita, ya. Di kelas yang asik itu kita mulai saling mengerti, ya. Apabila kelasnya kalian pengen menjadi kelas yang asik, aman, nyaman, itu dimulai dari kita saling mengerti pada teman yang lain, ya. Ketika semua anak tahu cara mengontrol amarah,
tidak akan ada aksi saling mengejek ya yang berujung bermusuhan atau marah-marahan. Kemudian kelas yang menjadi tempat yang aman, minim drama dan penuh tawa. Oke ya, nanti kita akan mempelajari bagaimana supaya kelas kita itu asik, damai, nyaman, dan penuh canda tawa. Kemudian investasi sahabat jangka panjang di kelas 5 itu adalah ikatan pertemanan yang sudah semakin kuat, belajar mengolah ego dan amarah sejak dini ya, akan membantu mereka mempertahankan sahabat-sahabat terbaiknya sampai nanti kalian lulus setelah kelas 6. Oke ya. Siapkan anak-anak semuanya, coba disiapkan alat tulisnya di atas meja. Oke, alat tulisnya sudah disiapkan di atas meja. Ya. Kalau sudah siap, perhatikan ya, Pak Ali akan ya membacakan cerita yang berjudul Tombol Paus untuk Kiko. Ya, semuanya tolong perhatikan cerita yang Pak Ali sampaikan nanti. Ya, di dalamnya itu nanti terdapat cerita yang perlu kita ambil hikmahnya. Ya, yang pertama judulnya itu adalah Tombol Paus untuk Kiko. Sore itu, suasana di rumah Poli sangat seru. Kiko, Poli, Patino, dan Ting Ting sedang berkumpul di rumah tamu untuk main game. Ya, itu ada Kiko, Poli, Patino, dan Ting Ting itu sedang berkumpul di ruang tamu untuk bermain apa tadi? Bermain game. Mereka itu sedang bertanding balap mobil fiksi ilmiah yang sangat sengit, ya, bertanding balap mobil. Kemudian Kiko berseru pada temannya, "Ayo Patino, kejar aku kalau kalian bisa." Itu seru Kiko sambil menggoyang-goyangkan remote kontrolnya dengan penuh semangat. Ya, ayo Platino, kejar aku kalau kamu bisa. Ya, itu seru Kiko dengan semangat sambil menggoyangkan remote kontrolnya. Itu adalah karakter Kiko memimpin posisi pertama. Kiko ada di posisi pertama barisan balapan mobilnya. Namun, tepat satu tikungan sebelum finish, ya, karakter Poli tiba-tiba mengeluarkan kekuatan roket super. Sebelum finish, itu mobilnya Poli itu mengeluarkan apa? Roket super. Wush! Ya, mobil Poli melesat cepat, menyalip mobil Kiko dan memenangkan pertandingan. Ya, tadi yang di depan adalah mobilnya Kiko, tapi tiba-tiba mobilnya Poli itu di tikungan pertama sebelum finish itu menyelip mobilnya Kiko. Layar TV pun menampilkan tulisan besar, juara 1 siapa? Poli. Ya. Yeay, aku menang. Sorak Poli. Ya, Poli berbahagia, gembira sambil bersorak-sorak kepada teman-temannya. Melihat hal itu, wajah Kiko langsung memerah, ya, karena yang menang Poli. Tiba-tiba wajahnya Kiko itu berubah menjadi merah. Dadanya terasa sesak dan jantungnya berdebar kencang. Ngos-ngosan, deg-degan mana ya, deg-degan jantungnya. Ia itu merasa kesal karena kalah di detik-detik terakhir. Ya, Kiko itu merasa kesal, marah karena di detik-detik terakhir dia kalah. Rasanya marah langsung memuncak. Ya, marahnya Kiko itu langsung memuncak. Ah, tidak adil. Poli pasti curang. Ya, ini teriak Kiko meluapkan amarahnya. Tidak adil. Ya, Poli pasti curang. Kemudian, brak. Ya, apa itu? Kiko membanting remote kontrolnya. Ya, mentang-mentang kalah, marah, akhirnya remote kontrolnya dibanting. Brak.
game milik Poli ke lantai hingga retak, ya, melempar apa tadi remote kontrolnya hingga retak. Tidak hanya itu, saat berdiri dengan penuh emosi, kaki Kiko itu menyenggol robot mainan kesayangannya Poli yang sedang dipajang di meja, ya. Kan biasanya kalau marah kan apa emosi terus ya sambil marah ngebrak itu tadi remote kontrolnya berdiri, kemudian tidak sengaja menyenggol mainan robotnya Poli yang ada di atas meja hingga jatuh dan patah menjadi dua bagian, ya kan? Wis ngerusak remote kontrolnya, kemudian mobil apa robot yang ada di mejanya itu jatuh sampai patah menjadi dua bagian. Suasana ruangan yang tadinya ramai langsung hening seketika, ya. Poli melihat robotnya yang rusak dengan mata berkaca-kaca, ya. Poli itu sedih, ya kan? Kalau sedih, ya kan matanya berkaca-kaca, ekspresinya. Itu adalah robot hadiah ulang tahun dari ayahnya. Ting Ting dan Patino terdiam ketakutan melihat amukan Kiko, ya. Tadi kan ada temennya lagi yang namanya Ting Ting dan Platino. Siapa? Iya, Patino. Ting Ting dan Patino itu tiba-tiba terdiam melihat ketakutan amukannya Kiko. Melihat wajah sedihnya Poli dan tatapan kecewa dari teman-temannya, amarah Kiko itu tiba-tiba surut. Ya, Kiko setelah melihat teman-temannya itu terdiam dan melihat wajahnya Poli itu sedih, tiba-tiba Kiko itu terdiam. Ia tersadar dan melihat tangannya yang gemetaran. Ada rasa bersalah yang teramat besar di dalam hatinya. Poli, aku tidak bermaksud, itu bisik Kiko terbata-bata. Poli memalingkan wajahnya, ya kan? Kalau itu kan biasanya kan kalau lagi kecewa kan memalingkan wajahnya. Gitu. Kiko, kalau kamu kalah, harusnya kamu berlatih lagi, bukan merusak barang-barangku. Sekarang mainannya rusak dan permainan kita jadi berantakan. Itu kata Poli sambil kecewa. Kiko menunduk dalam-dalam. Ia menyadari bahwa rasa marahnya yang tidak terkontrol telah merusak sore yang asik dan yang lebih buruk menyakiti hati sahabatnya sendiri. Ya, Kiko itu menyesal. Itu adalah cerita dari kisah tadi yang berjudul apa? Tombol paus untuk Kiko. Itu adalah cerita bagaimana sikap Kiko ketika marah, ya, dan Poli ketika dikecewakan oleh temannya. Teman-teman semuanya, sekarang diperhatikan untuk pertanyaannya, ya. Coba nanti kalian bisa didiskusikan dengan teman kalian satu bangku, ya. Coba dicatat dulu, ya. Coba setelah kalian tadi mendengarkan cerita di atas atau cerita yang Pak Ali tadi sampaikan, coba kalian didiskusikan dengan teman kalian. Ya, coba dicatat dulu soalnya. Yang pertama, bagaimana perasaan Kiko? Sudah tulis? Oke. Kemudian nomor 2, apa tanda-tanda fisik yang dirasakan Kiko saat ia mulai merasa sedih? Ya, bagaimana tanda-tanda fisiknya? Kemudian yang ketiga, apa akibat dari amukan Kiko terhadap teman-temannya dan suasananya bermain itu bagaimana? Silakan kalian bisa diskusikan dengan teman sebangku kalian. Ya, Pak Ali kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, waktu sudah habis, sudah dikerjakan semuanya. Sudah didiskusikan dengan teman sebangku kalian? Oke, kalau sudah coba Pak Ali tanyakan, ya. Pak Ali tanya pada kalian semuanya yang tadi kalian diskusikan dengan teman. Jawab bersama ya. Bagaimana perasaan Kiko?
Iya, Fatih, bagaimana rasanya Kiko? Marah. Marahnya kenapa tadi? Karena kalah dalam permainan. Kemudian, apa tanda-tanda fisik yang dirasakan Kiko saat ia mulai merasa marah? Iya, mukanya memerah. Kemudian, apa ya, Nek? Iya, nafasnya terengah-engah. Iya, dadanya berdebar. Iya, tangannya bergetar. Iya, itu adalah tanda-tanda fisik yang dirasakan oleh Kiko. Kemudian, apa akibat dari amukan Kiko terhadap teman-temannya dan suasananya bermain bagaimana? Iya, akibatnya permainannya itu jadi tidak seru. Kemudian banyak teman yang kecewa oleh sifatnya Kiko. Kemudian mainannya rusak. Itu adalah akibat dari amukan Kiko dan suasana bermainnya itu menjadi tidak enak, tidak nyaman dan tidak asik. Oke ya. Kemudian kalian perhatikan ke depan semuanya ya. Nih, Pali akan gambar bagian tubuh. Ya. Bagian tubuh manusia ini apa ya? Kepala. Iya, ada tangan. Kemudian ada kaki. Pali minta salah satu siswa ya, yang Pali tunjuk maju ke depan untuk menempelkan ke bagian tubuh yang terasa berubah saat marah. Ya, nanti kalian tempelkan ke bagian tubuh ini ya, yang berubah ketika merasa marah. Yang pertama, Alvaro silakan tempelkan ke bagian tubuh yang berubah ketika sedang marah. Ayo, di mana? Oke, ya, ini di sebelah mana? Bagian apa? Iya, di sebelah bagian dada. Silakan boleh duduk. Iya, ketika marah, di bagian dada kalian itu terasa bagaimana? Apa rane? Iya, berdebar atau ngos-ngosan biasanya ya kalau marah ya. Nah, kayak gitu kan? Pinter. Kemudian Mbak Akela silakan maju ke depan, tempelkan ke bagian tubuh yang berubah ketika sedang marah. Oke, di mana ini? Di tangan. Silakan boleh duduk. Iya. Ketika kalian marah, tangannya kalian biasanya bagaimana? Ya tiba-tiba kayak gini ya. Ya kan? Kalau sedang sewa tiba-tiba tangannya menggenggam. Pengennya apa? Pengennya mukul, pengennya gitu ya tuh. Ya, ini adalah bagian tubuh berubah ketika kalian sedang merasa marah. Berikutnya Mbak Yasmin, silakan tempelkan ke bagian tubuh yang berubah ketika sedang di bagian mana? Di bagian mata. Iya. Ketika kalian marah, bagaimana kalian? Ekspresi matanya bagaimana ya biasanya? Melotot toh ya? Iya, Fatih. Kalau sedang marah, Ganis biasanya matanya melotot mendelik. Kayak gitu ya. Ini adalah bagian-bagian mata yang berubah ketika sedang merasa marah. Kemudian perhatikan kembali ya. Anak-anak semuanya, ini Pali ada memiliki kartu ya. Pali memiliki kartu. Kartu warna apa ini? Kartu warna merah dan kartu warna hijau. Kita lihat dulu kartu yang warna merah itu isinya apa ya. Kartu yang warna merah kita buka yang pertama ya. Gambarnya apa ini? Iya, kartu yang warna merah ini adalah anak sedang bertengkar atau memukul ya. Kartu warna merah ini adalah sikap ketika sedang marah tapi tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Kalau sedang marah itu memukul teman. Ini adalah perilaku yang tidak baik ya. Yang marah tidak diperbolehkan. Marah tidak diperbolehkan itu ketika marah memukul. Ini tidak boleh
Ya. Kemudian lagi, apa ini? Ya, mengejek. Ketika kalian marah, tidak diperbolehkan mengejek temannya. Ya. Lanjut, kartu merah berikutnya. Apa ini? Membanting mainan. Ya. Ketika kalian sedang marah, tidak diperbolehkan membanting mainan, merusak mainan, ya, atau merusak barang yang ada di sekitar kalian. Contohnya lagi marah di kelas, ya, ada mejanya, ya apa? Ditendang, ya, pulpennya dibanting. Itu adalah perilaku yang tidak diperbolehkan. Ada lagi sekarang, dilihat kartu yang warna hijau, ya, kira-kira apa kartu warna hijau? Iya, kalau kartu yang warna hijau ini adalah ketika kalian marah, itu bisa melampiaskan atau meredakan amarahnya. Yang pertama, kita lihat, jeng jeng. Apa? Iya, ini adalah gambar anak sedang meremas kertas. Meremas kertas bekas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian marah, itu kan tangannya biasanya gemetar, ya kan? Ingin mukul. Maka luapkan emosi marahnya kalian pada kertas. Ya, kertasnya di apa? Diremas-remas. Ya, kalau kalian marah, nggak usah mukul temennya, tapi digantikan dengan meremas kertas. Sikap berikutnya, ketika kalian sedang marah, apa ini? Iya, kalian bisa ceritakan kepada orang tua atau guru. Ya, kalau di rumah bisa dengan orang tua, kalau di rumah dengan guru. Ceritakan kemarahanmu, ya. Curhat sama gurunya. Pak Guru, ya, atau Pak Ali, tadi saya habis, ya, apa? Iya, saya itu marah. Habis diejek sama teman-temannya. Kalian nggak usah membalas, tapi kalian curhat dulu, cerita dulu dengan gurunya. Berikutnya, apa ini? Ini ketika kalian marah, menarik nafas, atur nafas kalian. Iya ya. Jadi ketika kalian dadanya sesak, ya, tarik nafas kalian untuk meredakan marahnya. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Itu adalah salah satu cara untuk meredakan marah. Berikutnya, coba kita latih bersama-sama, melatih teknik regulasi emosi. Ya, kita melatih apa tadi? Teknik regulasi emosi. Maksudnya apa? Kita belajar menarik napas dalam-dalam lewat hidung selama 3 detik, ditahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 3 kali. Coba ya bersama-sama ya, itu adalah teknik regulasi emosi agar emosi kita itu menurun. Coba bersama-sama kita belajar. Tarik nafas ya, bersama-sama ya. Tarik nafas lewat hidung dulu, kita tahan 3 detik, kemudian kita keluarkan. Siap? Bersama-sama. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan, keluarkan lewat mulut. Selama 3 kali. Satu lagi. Tahan. Ya, itu bisa kalian lakukan selama 3 kali ketika kalian dalam emosi marah. Ya, kalau dadanya kalian sesak, mau marah, coba itu dipraktekkan ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan selama 3 kali. Nah, setelah tadi Pak Ali menyampaikan apa saja yang perlu kita lakukan ketika sedang dalam keadaan marah dan pentingnya mengendalikan emosi marah, ya. Coba perwakilan dari teman Pak Ali tunjuk, Mas Gaisan maju ke depan.
Ya, Mas Kaisan. Coba Mas Kaisan, apa yang Mas Kaisan lakukan ketika dalam keadaan marah? Menceritakan kepada guru. Iya, menceritakan kepada guru. Kemudian? Tarik nafas. Iya, tarik nafas. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Ketika kalian dalam keadaan marah, itu ceritakan kepada guru. Atau bisa dengan melakukan teknik regulasi emosi dengan menarik nafas. Ya. Semuanya sudah paham ya? Itu yang kalian lakukan jika dalam keadaan marah. Ingatkan kembali ya dari pembelajaran hari ini ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu adalah kita dapat mempelajari tentang bagaimana cara kita mengolah emosi ya ketika marah. Marah itu adalah sifatnya manusia ya, manusiawi. Manusia itu memiliki sifat marah. Marah itu diperbolehkan. Ya, bagaimana? Jika kalian marah diperbolehkan, tetapi tidak merusak barang, kemudian tidak menyakiti teman. Ya, kalau kalian marah menyakiti temannya tidak diperbolehkan. Marah boleh, tapi tidak boleh menyakiti teman dan merusak barang. Kemudian, ya ketika marah kalian bisa melakukan teknik apa tadi namanya? Regulasi emosi dengan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan. Ya, Pali buatkan lembar komitmen kecil ini untuk kalian tempel di meja, ya di meja kalian. Pali buatkan ini ya, ada gambar berisi pengingat jika kalian marah dengan menarik nafas. Pali buatkan gambar di sini untuk komitmen kalian. Ya, jika kalian marah, lihat gambar ini. Ya, Pali bagikan, bisa kalian tempel di meja kalian. Ya, jadi ketika kalian marah, ya bisa melihat gambar tarik nafas yang ada di kertas kecil ini. Ya, silakan bisa kalian tempel di atas meja atau di pojok boleh. Itu adalah sebagai pengingat ya, pengingat ketika kalian dalam keadaan marah. Ya, di situ ada gambar ya ketika kalian berusaha melakukan teknik regulasi teknik regulasi emosi. Pali di situ ada gambar napas balon ya. Napas balon di situ ketika kalian marah ya bisa tarik nafas kayak balon ditiup kan semakin membesar ya. Kemudian balonnya anginnya dikeluarkan, dihembuskan. Itu untuk meredakan emosi marah. Sampai sini sudah paham teman-teman semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Oke, mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini bisa mendapatkan keberkahan. Kalian juga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.